Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febrilian Sakuntala Devi. Saya calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Blambangan Pagar, Kabupaten Lampung Utara. Di sini saya akan memaparkan tugas demonstrasi kontekstual modul 1.4 Budaya Positif. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi membantu peserta didik menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Tujuannya untuk memperbaiki hubungan, dan tindakan ini adalah tawaran, bukan paksaan. Segitiga restitusi terdiri dari 3 tahapan, yaitu tahapan pertama, menstabilkan identitas, tahapan kedua, validasi tindakan yang salah, dan tahapan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kasus 1, Reva merusak hiasan dinding di kelas yang dibuat bersama dengan teman-teman sekelasnya untuk merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Alasan Reva ini panggil kakak? Tahu, Bu. Karena apa ya, Nak? Karena merusak hiasan di kelas, Bu. Tepat sekali. Ibu dengar dari ibu feedback dan teman-teman Reva, kalau Reva merusak hiasan ini di kelas kita. Nah, menurut Reva itu tindakan kesalahan atau bukan? Kesalahan, Bu. Tapi tidak apa-apa ya, Nak ya. Manusiawi kok berbuat salah. Setiap orang pasti pernah melakukan salah. Yang penting kita harus memperbaiki kesalahan tersebut dan tidak mengulangi. Baik, Bu. Nah, sekarang Ibu tanya, alasan Reva merusak hiasan ini di kelas itu apa ya, Nak ya? Saya tidak sengaja, Bu. Saya hanya niatnya memegang tapi tidak tahu kenapa kok malah retak dan sobek, Bu. Lain kali hati-hati ya, Nak ya? Iya, Bu. Nah, menurut Reva, dengan merusak hiasan ini di kelas itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tidak, Bu. Nah, keyakinan kelas yang seperti apa sih yang Reva anggap? Menjaga lingkungan, itulah dengan tidak mengosak bahan yang ada di kelas. Nah, menurut Reva, menjaga lingkungan kelas dengan tidak merusak barang kelas itu penting tidak sih, Nak? Penting, Bu. Karena dengan kita menjaga lingkungan kelas, dengan kita tidak mengosak bahan yang ada di kelas, merasa nyaman pada di kelas. Tepat sekali. Dengan kita tidak merusak barang di kelas, menjaga lingkungan kelas, kita nyaman tidak ada di kelas, dan itu merupakan cerminan tanggung jawab diri kita. Nah, sekarang bagaimana Reva untuk memperbaiki tindakan ini? Baik, Bu. Saya akan memperbaiki hiasan di kelas, Bu. Saya minta maaf juga tadi saya akan lebih berhati-hati lagi, Bu. Ya, sikap Reva sudah sangat bagus. Reva meminta maaf, kemudian bertanggung jawab atas tindakan yang Reva lakukan. Sekarang Reva bisa memulai kelasnya. Baik, Bu. Terima kasih ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafa Juansa. Saya terima kasih kepada Ibu Febri karena tidak menyalahkan saya atas perbuatan yang saya lakukan. Ibu Febri malah membantu saya untuk menemukan solusi atas masalah yang saya lakukan. Sekali lagi saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus kedua,
Terjadi keributan di kelas antara Tias dan Intan. Intan marah-marah dengan Tias karena meminjam pena Intan tanpa sepengetahuannya dan mengembalikan ketika pena tersebut telah habis. Intan, Tias, tahu tidak Kak, kenapa ibu panggil kalian sekarang? Tahu. Ibu dengar dari guru PKN dan teman kelas kalian kalau kalian bertengkar dan ibu lihat Intan seperti mana ya Nak, ya? Iya, Bu. Benar Tias apa yang dikatakan Intan? Benar, Bu. Baiklah, di sini ibu tidak mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Di sini kita akan mencari solusi dari permasalahan ini ya. Iya Bu. Nah, ibu tanya dengan Tias. Alasannya apa sih Nak? Kenapa Tias mengambil pena Intan tanpa seizin Intan? Iya, Bu. Saya tidak sengaja karena pada saat itu saya tidak membawa pena dan saya melihat pena Intan di atas meja dan saya pakai dan saya lupa mengembalikannya. Saya ingat meminjam pena itu ketika pena sudah habis, Bu. Tapi Intan hebat loh Nak, Intan hanya marah-marah. Padahal Intan bisa berbuat lebih buruk lagi dengan mengambil pena. Tias juga untuk Intan. Saya itu lebih berbuat tapi sama hebat. Dan sudah bisa mengendalikan diri untuk tidak melakukan hal yang lebih buruk lagi. Iya Bu. Pada awal semester baru dulu, kita pernah anak membuat keyakinan kelas. Bagaimana kita bertindak dan berperilaku. Ingatkah? Iya, Bu. Kita harus bersikap jujur dan tidak mengambil barang milik orang lain. Nah, itu Tias tahu. Nah, sekarang ibu tanya dengan Tias mau tidak memperbaiki kesalahan atas tindakan Tias? Iya, Bu. Mau. Nah, bagaimana cara Tias untuk memperbaiki tindakan kesalahan yang sudah Tias lakukan? Saya akan meminta maaf dan mengembalikan pena yang saya ambil. Bagaimana Intan? Setuju dengan pendapat Tias? Iya, setuju. Saya akan memaafkan dan saya juga meminta maaf sama Tias. Ya, tidak apa-apa. Nah, kalau gitu kan ibu jadi senang. Sama teman sekelas, kita harus saling menghargai, menghormati, dan menyayangi. Nah, sekarang Tias dan Intan bisa kembali ke kelas ya Nak ya? Ya, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Sunizar. Saya berterima kasih dengan Ibu Febri karena Ibu Febri tidak mencari siapa yang salah dan siapa yang benar dari kejadian ini. Ibu Febri lebih fokus membimbing kami dan mencari solusi terbaik dari permasalahan ini. Terima kasih Bu Febri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan saya mengenai tugas demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.